Pemirsa, potongan suara diduga Vina menceritakan kronologi pembunuhan dirinya viral di media sosial. Arwah Vina yang disebut masuk ke tubuh temannya Linda menyebut dua pelaku kabur ke Jakarta. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak, itu otaknya Mbak itu. Itulah sepenggal cuplikan diduga suara Vina yang viral di media sosial. Teman Vina, Linda, mengaku pernah dirasuki arwah Vina. Saat kesurupan itu, Vina pun menceritakan bahwa dia dibunuh oleh 12 orang, 2 diantaranya kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang anuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Balok. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibantuin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Mama cari duit buat Vina, Iya. Vina dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus Mama deh. Mama di sana yang tenang, Dedenya juga. Berdasarkan keterangan, Vina dibunuh pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Vina berboncengan dengan kekasihnya Eki dan rekannya. Namun di perjalanan, kedua korban dilempari batu 11 orang pelaku gerombolan bermotor. Korban sempat berlari menyelamatkan diri, namun para pelaku mengejar dan menjatuhkan korban di jembatan Kepongpongan. Saat terjatuh, kedua korban dibawa ke depan SMPN 11 Talun Cirebon dan dianiaya oleh para pelaku. Bahkan, Vina alami pemerkosaan. Usai menghabisi nyawa kedua korban, para pelaku membawa dan meninggalkan jasad di jembatan Kepongpongan agar terlihat seperti terjadi peristiwa kecelakaan. Polisi pun telah merilis 3 DPO yang disebut sebagai pembunuh Vina. Namun DPO tersebut tidak disertai foto ataupun sketsa pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Vina menyoroti informasi yang simpang siur dari polisi. Bahkan ada dugaan pelaku yang masih buron sebenarnya berjumlah 4 orang. Saja yang membuat kesulitan pihak kepolisian sehingga 3 orang tersebut, bahkan ini saya dapat informasi dari lawyernya tersangka, itu bukan 3 justru Mbak, 4 yang didapat. Sebenarnya ada 4 orang sebenarnya masih berstatus tersangka berikutnya yang harus ditangkap. Nah ini yang saya juga aneh juga, kenapa kok yang 3 dimunculkan, yang 1 kemana? Nah karena di dalam berkas perkara itu menurut lawyer lawan itu, lawyer tersangka, itu ada 4 orang justru, bukan 3 orang, Mbak. Begitu. Pemirsa, kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina ungkap banyak kejanggalan dalam penanganan kasus. Mulai dari keengganan polisi untuk cek CCTV hingga dugaan adanya 4 tersangka yang buron, bukan 3. Itu niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun. Bukan 3 justru Mbak, 4 yang didapat. Sebenarnya ada 4 orang sebenarnya masih berstatus tersangka berikutnya yang harus ditangkap. Saka Tatal, terpidana pembunuhan Vina dan Eki, mengaku dirinya menjadi korban salah tangkap oleh kepolisian. Ia membantah keras tuduhan yang menyebut dirinya membunuh Vina dan Eki. Saat kejadian, Saka klaim dia sedang berada di rumah. Saka juga menyebut bahwa dirinya langsung ditangkap polisi tanpa penjelasan apapun. Padahal Saka tidak mengenal Vina dan Eki. Saka pun mengklaim bahwa dirinya dipukuli dan dipaksa mengaku telah membunuh sejoli Vina dan Eki. Saya sebelum ketangkap saya disuruh sama paman isi bensin, sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor.
Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun. Nggak ada penjelasan apapun. Langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai disetrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku? Siapa yang ngetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang nyetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka? Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah nggak kuat gitu? Udah nggak kuat pukulin. lagi. Tidak hanya Saka, 5 terpidana dalam kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki juga mempertanyakan penyidikan polisi yang dinilai janggal. Salah satunya adalah penolakan polisi untuk mengecek CCTV yang ada di lokasi. Kami juga melihat ada kejanggalan di situ yang tidak direspon oleh penyidik ya dari awal, bahwa dalam perkara itu ada CCTV yang ditemukan di lokasi kejadian, tapi tidak direspon juga dengan alasan bahwa kepolisian tidak punya katakanlah ahli untuk membuka itu omong kosong. Selanjutnya dari hasil bedah mayat yang dilakukan oleh dokter forensik juga ada referensi yang harus ditindaklanjutin terhadap sperma yang ditemukan di tubuh daripada korban, ya khususnya di bagian kemaluan. Dan itu harus dilakukan tindakan-tindakan yang lebih spesifik lagi untuk mencari DNA-nya. Nah, kalau katakanlah kepolisian pada saat itu peduli terkait dengan tersangka-tersangka yang dilakukan penahanan, kenapa tidak dilakukan penahanan? Apakah itu sperma dari si A, si B, si C? Sehingga terang benderanglah perkara itu. Pertanyaan demi pertanyaan terus muncul dalam penanganan kasus ini. Berkas acara pemeriksaan seluruh pelaku pun kembali ditelusuri. Hasilnya, dugaan sementara pelaku yang masih buron diduga 4 orang, bukan 3. Apa saja yang membuat kesulitan pihak kepolisian sehingga 3 orang tersebut, bahkan ini saya dapat informasi dari lawyernya tersangka, itu bukan 3 justru Mbak, 4 yang didapat. Sebenarnya ada 4 orang sebenarnya masih berstatus tersangka berikutnya yang harus ditangkap. Nah ini yang saya juga aneh juga, kenapa kok yang 3 dimunculkan, yang 1 kemana? Nah, karena di dalam berkas perkara itu menurut lawyer lawan itu, lawyer tersangka, itu ada 4 orang justru, bukan 3 orang, Mbak. Selain kejanggalan tersebut, perbedaan juga terjadi saat rekonstruksi yang dilakukan di sekitar lokasi kejadian. Para terpidana ini mengaku bahwa posisi mereka jauh dari lokasi saat kejadian. Mereka ditangkap saat sedang berkumpul tanpa kejelasan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki dinilai janggal sejak awal oleh sejumlah pihak. Mulai dari lokasi rekonstruksi yang berbeda, misteri penyebab kematian Eki hingga tak kunjung ditangkapnya 3 pelaku yang hingga kini masih buron. Untuk membahas lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami psikolog forensik Mbak Reni Kusumawardani. Selamat sore Mbak Reni. Selamat sore, Mas Samuel. Mbak Reni, langsung saja ini melihat kejanggalan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang masih panjang dan belum terungkap, Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya sebetulnya karena ini semua data dari pemerintahan, jadi semuanya bersifat spekulatif. Sementara saya sendiri belum tahu mengenai keadaan sebenarnya, data sebenarnya. Memang menjadi agak aneh pada saat ada 8 pelaku sudah dihukum, sementara kemudian dinyatakan masih ada 3 DPO yang belum bisa ditemukan, sampai 8 tahun. Ini kan pertanyaan besarnya, siapa sebetulnya yang menyampaikan pertama kali mengenai 3 orang ini? Kemudian 3 orang ini siapa, begitu ya? Jadi kalau ada yang menyampaikan, berarti kan dia mengetahui. Kemudian jika betul, ini kita semua tidak ada yang tahu ya, ini adalah spekulasi. Jika betul bahwa itu adalah geng motor ini adalah kumpulan orang-orang yang pada umumnya
bersangkutan sama lain itu saling mengenal. Ya. Nah, bagaimana 3 orang ini jika satu geng kemudian tidak bisa ditelusur seperti itu? Saya rasa ini ada sesuatu yang kita belum tahu kebenarannya ya, apa gitu. Karena memang kalau Dari hasil investigasi itu. Oke, karena memang kita melihat dari pengacara keluarga korban bahwa para tersangka mengatakan di BAP awal ada 3 nama lain yang belum ketemu. Lalu dengan ada video yang temannya almarhumah ini kesurupan, di situ terucap 12 orang, makanya hingga berubah jadi kira-kira ada 4 orang buron. Nah, ini mana yang bisa dijadikan petunjuk valid sebenarnya, Mbak Reni? Iya, saya rasa hal yang pertama, kalau dari keilmuan saya, kita perlu mengetahui latar belakang dan penyebab kematiannya dulu. Itu yang perlu dipastikan dulu. Artinya dari hasil visum, hasil otopsi jika itu dilakukan, penyebab kematian dan manner of death-nya itu apa? Cause of death-nya apa? Apakah ini kematian karena kecelakaan atau ini kematian karena pembunuhan? Ya. Kalau memang dari hasil itu kematiannya karena pembunuhan, ini baru bisa kita telusur kemudian berarti kan ada pidana di dalamnya. Nah di sini baru kita bertanya kepada pihak yang dekat dengan lokasi kejadian, orang-orang yang mengenal para korban seperti itu untuk ditelusur. Nah saya lihat di sini otopsi psikologi dilakukan ya. Jadi ini sudah berlangsung cukup lama, Betul. sekitar 7 tahun lebih gitu ya. Memang agak sulit untuk kemudian bisa mencari keterangan terkait dengan peristiwa yang sudah lama. Pasti ingatan seseorang itu kan juga ada batasnya. Yeah. Namun bukan berarti kita pesimis ya. Bisa dilakukan otopsi psikologi untuk memastikan ini sebetulnya manner of death-nya apa. Sehingga ini yang kemudian menjadi pijakan lanjutnya begitu ya, apakah ini memang pembunuhan gitu. Kalau pembunuhan kita akan mulai dengan investigasi pada orang-orang yang berada di sekitar TKP dan yang mengenal korban. Oke, kalau memang sulit Mbak Reni, apa yang bisa dilakukan oleh para keluarga korban, lalu dari pihak pelaku yang memang mulai mengajukan peninjauan kembali terhadap kasus ini, karena kita tahu si Saka sudah dan keluarga Saka mengajukan keberatan terkait dengan penangkapannya pada saat kejadian waktu itu. Iya, saya rasa perlu ada investigasi ulang. Investigasi yang lebih detail, investigasi yang lebih terstruktur untuk bisa menelusur kembali ya mengenai kebenaran dari peristiwa ini. Seperti itu ya. Jadi seperti investigasi ini kita ulang kembali apa yang sebenarnya terjadi dan kalau ini adalah peristiwa pembunuhan, seperti apa sebetulnya profil the most probable suspect-nya, siapa orang yang paling patut untuk diduga melakukannya. Jika benar 8 orang itu saling kenal, kemudian memang belum ketemu. Nah ini kan sebetulnya perlu ditelusuri dari awal informasi tersebut didapat. Iya, karena memang informasinya banyak yang simpang siur beredar di masyarakat. Anaknya si A, anaknya si B, anaknya si C. Jadi semua peluru itu kemana-mana takutnya. Lalu tanggapan Mbak Reni terkait dengan polisi yang sejak awal pertama adalah tidak mengecek CCTV. Kedua adanya berubah dari yang kecelakaan tiba-tiba jadi pembunuhan. Ini Mbak Reni melihatnya seperti apa? Itu tadi Mas, saya melihatnya bahwa ini semua kan diterima dari pemberitaan, bukan dari informasi resmi hasil penyidikan atau penyelidikan. Jadi agak spekulatif. Kita mengacu ya kepada temuan-temuan yang sifatnya menjadi informasi yang
pada waktu itu di sekitar ada CCTV. Betul CCTV itu memang tidak diperiksa oleh polisi. Kebenarannya seperti itu. Jadi kan perlu untuk diketahui ya. Ya. Kalau memang itu benar. Ketahuan awal ya untuk kemudian ditelusur terkait dengan peristiwanya. Tapi sekarang kita nggak tahu apakah memang ada CCTV dan apakah memang CCTV itu tidak dibuka. Baik. Terima kasih Mbak Reni telah bergabung bersama kami sore hari ini. Kita tunggu memang perkembangan terkait kasus ini karena nampaknya masih cukup panjang karena sampai saat ini pun pihak kepolisian belum berbicara terkait kasus ini. Selamat sore Mbak Reni.